Selamat sore Bu Jian. Sore, Pak. Sore. Gimana Bu? Apakah ada sesuatu yang ingin dicerita? Mohon maaf ya, Pak. Saya jadi ganggu waktu Bapak ini. Ya nggak apa-apa Bu. Ada apa? Gini, Pak. Saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Pak Irfan bisa membantu saya? Oh dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Saya hanya ingin Bapak membantu saya dalam memecahkan masalah saya ini, Pak. Oh baik Bu, baik Bu. Memangnya masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan mungkin bisa saya bantu. Eh, Bapak tahu kan, kalau semester ini saya diberi tanggung jawab sebagai pembina OSIS. Nah, waktu hari Kamis lalu, saya ada kegiatan mendampingi murid di salah satu cagar budaya. Lalu yang menjadi masalah itu apa Bu? Saya ditegur, Pak, oleh Wakasek Kurikulum. Lah bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari Wakasek Kurikulum? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana kok? Ibu Wakasek Kurikulum menegur saya karena saat saya bertugas mendampingi murid, OSIS ada jam mengajar saya, Pak, bersamaan dengan kegiatannya itu, Pak. Gitu. Apa Ibu lupa atau tidak tahu kalau di jam itu Ibu mengajar? Saya tidak lupa, Pak. Saya ingat kalau ada jam mengajar saya. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari Wakasek Kurikulum? Saya sebenarnya sudah menyampaikan ke muridnya untuk berdiam dalam kelas dan membaca buku teks materi hari itu. Lalu mengerjakan soal aktivitas mandiri. Cuman di saat itu saya belum menyampaikan hal itu di Wakase kurikulum dan pemberian informasi ke murid itu hanya lewat grup kelas, grup WhatsApp, Pak, seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau boleh apa ya Bu? Kalau begitu saya tanya dulu Bu. Saya mau tanya apa kegiatan Ibu yang pendampingan itu sudah ditahu oleh kepala sekolah? Kan harus kepala sekolah menyampaikan juga. Iya, Pak, kepala sekolah yang mengamanahkan pendampingan ini. Cuman di sini saya lupa menyampaikan tugas tersebut ke Wakasek Kurikulum. Apalagi tugas pendampingan itu baru saya dapat 25 menit sebelum acaranya. Jadi, inisiatif saya hanya melalui grup WhatsApp menyampaikan pembelajaran atau eh, pelajaran hari itu eh, via daring, Pak, seperti itu. Oh, jadi sebenarnya sudah bagus Bu. Lalu eh, cuman Ibu perlu pahami bahwa semua kegiatan pembelajaran itu adalah tanggung jawab dari Wakasek Kurikulum. Sehingga perlu juga komunikasi, kalau perlu di chat saja lewat WhatsApp jika Ibu dikejar waktu, buru-buru waktu itu. Iya ya Pak, betul juga ya Pak. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana? Aduh, harusnya saya telepon atau chat Wakasih Kurikulum terkait kegiatan ini ya Pak, supaya tidak dapat teguran. Iya betul Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menceritakan hal ini ke saya? Jujur sih Pak, saya merasa gelisah dan kurang nyaman karena kepikiran dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai juga. Nah, apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman itu karena Wakase Kurikulum menyampaikan hal tersebut kepada pengawas sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Eee, Setelah saya mencermati dari perbincangan ini, hal yang perlu Ibu apa yang membuat Ibu tidak nyaman, adalah saat Ibu itu ditegur karena tidak masuk di kelas.
yang membuat Wakasi kurikulum mungkin tersinggung itu adalah ibu tidak menginformasikan ke Wakasi kurikulum terkait kegiatan ibu. Akhirnya kelasnya kosong seperti itu. Iya, betul juga ya, Pak. Kira-kira saya ini akan menerima panggilan dari pengawas sekolah, apalagi 3 hari lagi akan Ya, supervisi ya. ya ibu siap saja dan ibu menceritakan yang sebenarnya kepada pengawas sekolah. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, nah sekarang apa yang ibu mau rencanakan ke depannya? Eh, saya merencanakan akan bertemu dengan wakasi kurikulum dan akan berbincang dan mungkin beliau akan memberikan solusi ya Pak untuk saya. Selain itu apa yang mau dilakukan? Ya, tentunya saya akan meminta maaf kepada wakasi kurikulum dan kedepannya harus memaksimalkan fungsi komunikasi yang efektif. Ya, nah memang sih Bu langkah yang ibu ambil itu sudah tepat sekali. Nah saya setuju dengan ide itu ibu. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah saya ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya saya salah langkah. Ya syukurlah Bu sudah merasa lega karena jujur eh, apa apa yang ibu sudah rencanakan itu pasti ada komitmen. Nah, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar dan kegiatan pendampingan sebagai bentuk pembinaan OSIS, saya tetap berkoordinasi dengan kurikulum agar keduanya tidak saling merugi. Lalu dukungan apa dan siapa yang dibutuhkan oleh ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikirannya Pak ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling berkolaborasi, saling membantu, bisa menggantikan saya sementara di kelas. Atau jika harus di kelas saya mencari rekan guru untuk mendampingi murid dan tetap berkoordinasi dengan wakasi kurikulum tentunya. Oh iya, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan masalah ini ya Bu. Dan ibu itu bisa bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tidak dihantui rasa ketidaknyamanan itu. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih ya Pak. Salam sehat dan bahagia selalu Pak. Sama-sama, terima kasih kembali.